Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teknisi Rohul. Kali ini saya akan membahas cara bagaimana membuka HP yang terkunci sandi atau pola. Di sini saya mempunyai sebuah HP Vivo V9 Youth PD1730BF dalam keadaan terkunci pola, dan saya mencoba beberapa kali tetap saja salah. Selanjutnya kita harus mengetahui chipset yang digunakan HP Vivo V9 Youth ini. Kita cari di Google, kemudian kita ketikkan Vivo V9 spesifikasi. Bisa sahabat lihat, ya ini dia Vivo V9. Kita scroll ke bawah dan kita lihat chipset, dan ini dia chipset yang digunakan Vivo ini, yaitu Snapdragon, berarti Qualcomm Snapdragon. Biasanya chipset yang digunakan Qualcomm pasti mempunyai titik test point. Kemudian kita ketikkan test point Vivo V9. Kita scroll ke bawah, kita cari tipe dan ini dia. Titik 2 inilah titik test point yang akan kita shotkan nanti. Titiknya terdapat di bawah konektor baterai. Yang akan dipilih 2 titik sebelah kanan. Selanjutnya kita beralih ke meja servis untuk melakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan pembongkaran, terlebih dahulu dimatikan handphone Vivo V9 Youth, dan jangan lupa SIM tray-nya dibuka terlebih dahulu agar tidak tersangkut saat membuka backdoor. Dan coba dilihat di bagian bawah terdapat baut pengunci backdoor. Dibuka terlebih dahulu, dan perlu diingat lagi, setelah semuanya terbuka, di bagian dalam ada fleksibel fingerprint. Itu lebih berhati-hati saat membukanya. Kalau yang tidak tahu langsung ditarik, bisa fleksibelnya bisa putus. Harap berhati-hati saat membukanya. Untuk menemukan titik test point yang kita cari di Google tadi, maka terlebih dahulu dibuka lagi kaleng penutup mesinnya. Di sini ada beberapa baut pengunci tutup mesin, maka akan dibuka terlebih dahulu. Coba teman-teman perhatikan, titik test point yang dicari tadi terdapat di bawah konektor baterai, dan bisa dilihat di bawah konektor baterai terdapat sejenis solatip yang menutup titik test point tersebut.
terlebih dahulu dibuka solatifnya, dan coba teman-teman lihat sudah kelihatan titik test pointnya. Selanjutnya kita beralih ke tampilan PC. Untuk membuka pola Vivo V9 Note, di sini saya menggunakan tools yaitu MRTK versi 3.92. Setelah tampilan MRTK terbuka, kemudian kita klik Vivo, kemudian pilih model. Untuk tipe Vivo V9 Note ini belum ada, jadi solusinya teman-teman bisa memilih untuk tipe Vivo V7 Plus karena CPU dan chipsetnya sama. Kemudian kita pilih device manager untuk membuktikan apakah handphone ini terkonek dengan komputer atau tidak, dan bisa diperhatikan untuk mengkonekkannya terlebih dahulu kita colokkan USB ke handphone dan kita shortkan titik test point tadi, kemudian kita colokkan ke komputer, dan sekarang terbaca Qualcomm 9008. Kemudian kita klik format, kemudian kita klik start. Untuk prosesnya terbilang cepat ya, karena di sini cuma memakan beberapa detik, dan bisa teman lihat di bagian bawah all is done, itu tandanya pola sudah berhasil dibuka. Setelah selesai proses penginstalan, kemudian dicabut USB portnya dari PC dan kita pasang kembali konektor baterainya dan dicoba nyalakan. Kemudian kita tekan tombol power dan coba diperhatikan, setelah selesai proses penginstalan biasanya akan keluar cleaning data, itu menandakan proses penginstalan berjalan dengan baik. Di sini proses cleaning data. Untuk proses setelah penginstalan itu memakan waktu sekitar 10 menit kurang lebih. Jadi teman-teman bisa menunggu sampai prosesnya selesai. Di video ini tidak saya percepat karena saya membuat video ini secara real.
banyak juga. Banyak. Ganti baterai gelombang loh. Enggak berapa ya? Berapa kok? A37. Berapa? Kalau itu kalau RAM yang 150 gue ya. 150. Kalau dari zaman ya. Oh, apa lah? Oh, iya lah. Intinya kan update mah, nggak update model mah. Oh intinya satu bisa lagi. 110. Bisa. Tinggal nomor bayar. Dari report yang pada itu tinggal ya. Ikut menjual dulu ayo. Kalau punya lopeh ikut kau nak punya dulu lopeh. Kalau punya anak ya, boleh ya. Lopeh sampai aku, sampai anak. Tiba itu kan lopeh tak ada lopeh. Bisa balik kan. Lepas mana? Ibu nggak baru. Goreng ambil lagi goreng ini. Ibu nggak baru kan. Orang enggak baru buka baru selesai. Kalau ada itu topik kan. Kenapa kan? Iko nunggu apa yang mengalir? Iko gue ya. Jadi, kau gini kan? Iya. Aku udah aku lalu kok. Oh, sampai di pojok itu apa ya? Jadi, Kau lagi lah. live macam Lima buah lah konter nak. Orang buah sama konter aku. Dia bisa kawan tu lah. Si itu masih itu. gue naik. Lima berapa? Udah ya. Iya, tu juga konter aku. Oh, mana itu? Saya PDT bawa itu. Dia buat lah. Jadi, waktu aku kangen, aku tanya lagi kok. Dia lagi itu ya dah. Kau kita lah servis lah. Jadi ngantar orang ni kok. Anak pindah tu, surah nunggu. Itu panjang dulu kan. Pindah Suruh mana? dia panjang dulu. Apa? Ke Kota Lamu. Apa yang pindah? Lama tu dah setahun. Ikhlas je dulu kau ada libur apa ya? Sekolah ya kan. Jadi, kalau konten ada itu kan, mau tunjuk tadi. Ya, betul yang mau kan. Suruh hantar ke situ. Oke, aku nanya yang itu. Ya, tahu beda. Suruh anggota tu nyolong juga saya lihat kan. Tu anggota. Okey dari kontrak tu ni. Iku memek tu. Kontrak tu yang tu. Banyak orang. Situ banyak orang duduk. Mata main servis lagi. Semua orang hotel itu kenal. Agak rugi dulu. Sibuk ke berapa hari lah. Tahu. Mama ada duit ya. Selomaknya main servis ni. Nanti juga. Iya, mama. Aku nak pulang. Itu ada undang kan. Yang aku beli rekor aku kan. WA. Anti radiasi lain je pak. Saya Mulai sales mau. Di mana belanja voucher? Tadi sih. Total sama sales tu. Sok dah namanya pun sales lah. Kalau gini Setelah sekian lama menunggu dan akhirnya Vivo V9 Yacht sudah berhasil dibuka, dan ini adalah tampilan awal Vivo. Kemudian pilih bahasa Indonesia, kemudian berikutnya kemudian pilih wilayah Indonesia, berikutnya kemudian setuju, dan kemudian untuk mau sampai ke menu dimasukkan dulu
sandi wifi karena dia membutuhkan koneksi internet. Biasanya handphone yang sudah diformat kemungkinan dia akan terkunci FRP, yaitu akun Google. Dan kita coba lihat nanti apakah handphone ini terkunci akun Google. Kalau terkunci maka kita akan melakukan proses bypass. Dan kemudian berikutnya jangan salin dan kita tunggu proses updatean. Ini memakan waktu sekitar beberapa menit. Dan inilah dia, terkunci akun Google. Kita klik gunakan akun Google, maka akun Google pemiliknya sudah lupa, maka harus dimasukkan akun Google pemiliknya. Karena pemiliknya sudah lupa, maka kita akan melakukan bypass. Di sini kita lupakan dulu sandi wifi-nya, kemudian kita klik lewati, kemudian lainnya, kemudian berikutnya, dan inilah kita klik tambahkan sidik jari. Kemudian tambah wajah. Nah, di sini ada pilihan, maka kita pilih pola. Kita gambar pola yang mudah kita ingat. Kita masukkan yang kedua kalinya. Di sini bebas saja, tidak perlu panjang-panjang. Yang jelas kolomnya terisi. Kemudian kita klik selesai. Kemudian lewati, kemudian lewati lagi. Kita kembalikan dan kita konekkan kembali wifi-nya. Untuk melakukan bypass Vivo ini, wifi-nya terlebih dahulu dimatikan ya. Sudah melakukan pola, maka kita kembali dan kita pilih wifi dan kita hidupkan kembali. Kemudian jangan salin, kemudian kita oke kan. Dan di sini kita masukkan sandi yang kita buat tadi. Dan sudah ada tulisan lewati, maka proses bypass sudah berhasil. Dan kemudian kita berikutnya kita klik berikutnya, lewati, kita lewati lagi, dan kita gunakan sekarang. Dan alhamdulillah handphone sudah berhasil diformat. Dan kita cek tipe Vivo. Kita matikan dulu sandinya yang kita buat tadi. Kita gunakan pola yang tadi. Kemudian kita pilih geser untuk membuka layar menggunakan geser, dan kita kembali dan HP sudah normal kembali tanpa ada pola. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga teman-teman bisa memahami dan mempraktikkannya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.